Halo. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Iskia. Kita bersyukur jikalau bulan ini kita sudah berada di bulan Natal, bulan di mana Yesus, kita memperingati Sang Juru Selamat itu lahir ke dunia. Kita bersyukur dengan lahirnya Yesus, maka terang itu kembali bersinar. Maka setiap kita, saya percaya, meski di tengah COVID, di tengah situasi yang tidak menentu, masa depan itu masih tetap ada. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu untuk sharing firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya ulangi, Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan buat kita semuanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengambil satu tema, perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani, itu tema. Ya, saya suka dengan tema ini. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dari ayat yang sudah kita baca tadi, maka dikatakan di sini karena perjuangan kita, atau perjuangan di sini adalah musuh kita, ya sama itu, musuh kita itu adalah kita bukan melawan darah dan daging. Ya, jadi musuh kita di dunia ini itu bukan yang punya darah dan yang punya daging. Kita tahu siapakah yang punya darah dan punya daging, yaitu manusia. Dan juga pastinya binatang. Tetapi kita kan tidak pernah bermusuhan dengan binatang, ya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengerti di sini dikatakan juga tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita itu bukan manusia. Ya, tidak ada satu manusia yang merupakan musuh kita. Jadi kalau masih menganggap si A, si B itu musuh, itu sesuatu yang salah. Karena apa? Manusia itu bukan musuh kita. Tetapi musuh kita yang harus kita lawan itu adalah roh jahat yang bersifat roh dia. Makanya untuk melawan roh kita harus memakai perlengkapan roh. Nah, seperti itu. Untuk melawan hal-hal yang bersifat roh, ya, yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, melawan roh-roh jahat di udara, ini adalah gambaran daripada iblis, setan-setan, iblis dan antek-anteknya. Di mana makhluk-makhluk ini itu tidak memiliki darah dan daging. Kita tidak bisa sentuh mereka. Mereka adalah berwujud roh, semuanya ini berwujud roh, tapi nama-namanya itu berbeda. Inilah musuh setiap kita. Dan inilah yang harus kita lawan selama kita hidup di dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah senjata yang paling mujarab yang dimiliki oleh musuh-musuh kita ini? Sehingga setiap kita ini di dalam hidup ini kita harus senantiasa melawan mereka.
kita harus senantiasa, saya katakan, menang terhadap mereka. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan di dalam kalimat yang terakhir, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis memiliki tipu muslihat. Inilah senjata dia. Apa sih tipu muslihat? Kalau kita lihat kata yang terdaftar di sini aja, tipu muslihat. Tipu muslihat itu adalah sesuatu yang kelihatannya benar, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Kelihatannya baik, tetapi sebenarnya itu tidak baik. Namanya juga tipu muslihat. Terlihat bagus, terlihat baik, tetapi sebenarnya itu jebakan. Terlihat tidak berdosa, tetapi sebenarnya itu berdosa. Nah, seringkali kan kita ini di dalam hidup, kita kalah terhadap iblis karena kita tidak bisa melihat tipu muslihat itu. Sama seperti saya gambarkan, saya dulu itu waktu masih ya lebih muda dari sekarang. Usia saya lebih muda dari sekarang. Ya ada permainan itu ditaruh 3 gelas, lalu diisi sesuatu di gelas itu, lalu dia putar-putar. Nah, saya suruh pilih di mana ada kelerengnya, di mana ada batu atau ada isinya di dalam. Ya. Dan itu saya harus berikan uang. Kalau saya tepat pilihan saya, maka ya saya mendapat keuntungan dari situ. Wah, saya menang sekali, saya menang 2 kali. Terakhir ada juga orang-orang yang mulai ikut gitu, membuat saya semakin semangat. Terakhir saya kalah. Akhirnya ya saya keluar uang lebih banyak. Ternyata orang-orang yang ada di sekitar saya itu teman-teman dari yang memainkan permainan itu, gitu. Saya tidak tahu. Ya, jadi sebenarnya semua mereka itu sedang menipu saya, membuat saya tertarik akan hal itu. Karena, nanti kalau saya dapat tepat, wah berarti saya akan dapat keuntungan. Padahal semuanya itu hanya sebuah permainan, hanya sebuah tipu muslihat yang sebenarnya menguntungkan dia dan juga kawan-kawannya yang ada di sekeliling saya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Kita melihat, waduh ini menguntungkan, ini baik, waduh ini menjanjikan, kelihatannya ini benar loh langkah ini. Padahal sebenarnya itu mendatangkan jerat buat setiap kita dan menguntungkan iblis sebenarnya. Kenapa? Karena membuat kita itu hidup seperti yang iblis inginkan untuk kita lakukan. Nah, di sini kita harus menang. Kita harus menang. Bagaimana caranya kita untuk menang? Cara untuk menang, ayat 11a dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini yang disebut dengan perlengkapan rohani. Kenakanlah, dipakai. Ya, artinya ini yang harus menjadi gaya hidup kita. Sama seperti seorang prajurit, atau saya mau beritahukan seperti ini. Kita harus menyadari bahwa selama kita hidup, jangan kita tenang-tenang saja. Kita selama hidup, selama nafas ini masih ada di bumi ini, maka sebenarnya kita ini dalam posisi peperangan. Kita sebagai orang-orang yang sedang berperang. Kita adalah prajurit-prajurit. Ya, di mana peperangan kita memang bukan peperangan secara jasmani, melainkan peperangan kita adalah peperangan secara rohani. Musuh kita adalah yang bersifat roh adanya. Ya. Sehingga setiap kita ini harus sadar, aku adalah prajurit yang harus siap sedia. Nah, sebagai seorang prajurit, maka kalau kita melihat film perang, tidak ada kalau kita melihat film perang, maka tidak ada prajurit yang datang dengan tangan kosong. Nggak ada. Nggak bawa senjata,
tidak bawa bom, tidak bawa helm, lalu tidak bawa pakaian anti peluru dan segala macam, tidak bawa kendaraan. Nggak ada, saudara. Mereka semuanya datang ke medan perang itu sudah membawa perlengkapan perang. Nah, setiap kita juga harus seperti itu. Ya, di mana setiap kita ini itu memiliki perlengkapan perang, yaitu senjata Allah. Oleh karena itu, sama seperti prajurit yang memakai semua senjata itu, perlengkapan itu maksud saya, demikianlah kita seharusnya memakai perlengkapan daripada Allah. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi tidak boleh sebagian saja. Kita harus kenakan semuanya. Kenapa? Karena tipu muslihat iblis itu berasal dari segala sisi. Dari segala situasi. Dia tidak menang dari sini, kalau dia kalah di sini, dia akan main dari sisi sini. Dia main dari sisi sini, dia main dari sisi sini. Makanya iblis itu diibaratkan sebagai singa yang mengaum-aum yang berjalan keliling. Namanya dia kelilingi kita. Dia kan tidak hanya lihat bagian depan kita saja, tidak. Tetapi dia lihat kiri kanan kita, belakang kita. Nah, kira-kira bagian mana nih saya bisa taklukkan kawan ini. Makanya dengan jelas Alkitab mencatat, kenakanlah seluruh. Jadi tidak boleh sebagian, tidak boleh seperempat, tidak boleh hanya 3/3. Tapi seluruhnya harus kita kenakan. Supaya apa? Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kembali diingatkan, seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Kamu dapat mengadakan perlawanan. Supaya kita bisa melawan. Gitu. Supaya kita bisa melakukan peperangan dengan roh-roh ini, dengan tipu muslihat yang sedang dia yang sedang dia lancarkan kepada kita gitu. Wah, dia berikan. Supaya kita bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Artinya kita tidak dikalahkan. Tetap berdiri. Karena kalau orang berdiri kan itu gambaran dari eksistensi daripada seseorang. Artinya dia tidak bisa dikalahkan dengan apa. Tetap berdiri. Nah, ini goal kita. Hari ini kita akan melihat senjata apa sajakah itu yang harus kita gunakan semuanya. Ya, saya ingatkan sekali lagi, semuanya. Kalau tidak semuanya, pasti kita kalah. Pasti kita kalah kalau tidak pakai semuanya. Ayat 14 dikatakan demikian. Jadi, ini yang pertama, berdirilah tegak. Ya, yang pertama itu dikatakan jadi berdirilah tegak. Yang namanya berdiri tegak itu memiliki pengertian. Kita tidak takut akan apa. Siap menghadapi situasi bagaimana. Yang pertama, senjata yang harus kita miliki di dalam hidup kita untuk menghadapi segala tipu muslihat iblis. Kita harus berani menghadapinya. Seorang prajurit kalau penakut, waduh susah. Harus berdiri tegak. Berwibawa dalam hidup, siap akan segala sesuatu. Jangan begini. Kalau musuh lihat kita begini, waduh, udah gampang ini dikalahkan. Udah tahu. Tapi kalau kita begini, berdiri tegap, tidak takut akan tantangan apapun, musuh pun akan mikir untuk menghadapi kita. Jadi yang pertama, mari kita berdiri tegak. Lalu yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang. Ya. Kita kalau pakai baju dan juga celana, biasa ini kan kita masukkan ke dalam, lalu kita ikat.
pakai ikat pinggang. Ikat pinggang itu membuat baju dan celana itu bersatu dia. Itu fungsinya, kan begitu ikat pinggang. Nah, di sini digambarkan, mari kita di dalam kehidupan ini, hiduplah di dalam kebenaran. Cintailah kebenaran. Jadilah pribadi-pribadi yang bisa membedakan antara yang benar dan tidak benar. Biarlah apa yang kita katakan itu adalah kebenaran. Setiap tindakan kita adalah kebenaran. Jangan kelihatannya benar. Nah, kalau kelihatannya benar, maka kita itu sudah masuk di dalam perangkap iblis. Banyak hal yang kelihatannya benar di bumi ini. Kelihatannya kalau aku bertindak begini, ini benar nih. Padahal sebenarnya tidak benar. Makanya di dalam situasi-situasi bagaimanapun kita harus pastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah kebenaran. Di dalam bekerja, ayo bekerja dengan benar. Ya, setiap tanggung jawab yang diberikan kerjakan dengan benar. Ketika berjualan, ayo berjualan dengan benar. Ketika melayani, ayo melayani dengan benar. Ya. Sebab ini senjata kedua yang harus kita miliki. Kita harus hidup secara keseluruhan. Karena ikat pinggang itu mengikat antara baju dan juga celana. Atas bawah itu diikat dengan kebenaran. Sehingga seluruh keberadaan kehidupan kita itu harus senantiasa di dalam kebenaran. Waktu bapak saya diberikan uang saat dia masih menjadi seorang pejabat. Diberikan uang 1 koper. Yang bapak saya lakukan adalah dia kembalikan uangnya. Sambil berkata, lebih bagus aku makan uang dari hasil keringatku daripada saya terima uang kamu ini. Aku dan anak-anakku dan juga istriku tidak diberkati Tuhan. Ini satu kebenaran. Ketika diperhadapkan dengan kondisi yang kelihatannya benar. Kelihatannya benar. Kenapa? Karena yang memberikan uang ini hanya meminta, ya, supaya dia punya orang yang ketangkep itu hanya diminta supaya keluar dari pagi saja. Pagi sampai sore. Nanti sore dipulangkan kembali. Tidur di dalam penjara kembali. Begitu aja. Dan dikasih uang 1 koper. Kelihatannya baik banget ya. Dikasih duit lagi. Dia tidak minta dibebaskan. Hanya mereka keluar untuk kerja. Nanti malam pulang lagi ke penjara. Dipenjarakan lagi dia. Tidur di dalam penjara. Begitu. Tetapi luar biasa. Ya, ketika bapak saya kembalikan uangnya dengan statement seperti itu luar biasa sekali. Ya, banyak hal yang kelihatannya benar. Ya, padahal sebenarnya itu menjebak kita. Ayo pegang kebenaran ya. Makanya kita perlu cinta kebenaran. Kalau tidak cinta kebenaran, kita nggak akan bisa hidup benar loh. Percaya saya. Kalau kita tidak cinta kebenaran, kita tidak bisa hidup dalam kebenaran. Dan iblis akan gampang masuk. Mengubah segala sesuatu yang terlihat benar. Padahal tidak benar. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, ubahlah batu itu menjadi roti. Kebenarannya adalah Yesus katakan manusia bukan hidup dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuh, itulah kebenaran. Seringkali kita mengubah segala sesuatu, ya nggak apa-apalah, kondisi terjepit, ya Tuhan baiklah. Nah, ini demi satu keadaan saja, tidak apa-apa, nah gitu. Penting memberi keuntungan, nah akhirnya kita kejebak, ya kan?
akhirnya kita kejebak di dalam ketidakbenaran. Ayo berani hidup di dalam kebenaran. Yang tidak benar menyingkir. Nah, begitu dia. Lalu yang ketiga, dan berbaju zirahkan keadilan. Ya, baju. Tadi tali pinggang. Nah, ini baju, sesuatu yang dipakai di sini. Bagian sini, baju zirah. Ya, kalau saya lihat ini memang adalah situasi orang-orang yang berperang bukan di zaman modern ya, tapi di zaman para rasul pada saat itu ya, yang masih pakai kuda, pakai baju zirah. Nah, jadi modelnya model seperti itu. Nah, berbaju zirah yang ketiga adalah berbaju zirah kan keadilan. Berarti senjata yang ketiga adalah kita harus hidup dalam keadilan. Ayo jadi orang yang adil. Seringkali kita tidak adil. Maaf ya, ini contohnya dalam perkara, dalam satu perkara, mengambil keputusan dalam perkara. Si A bukan keluarga. Si A misalkan orang lain lah, dia nggak pernah bantu kita, ya tidak pernah dia waktu kita minta tolong dia tidak pernah dia tolong kita misalkan, ya, atau dia tidak pernah memberkati kita. Beda ya, kita minta ditolong orang dengan dia memberkati kita. Kalau dia memberkati kita berarti itu dorongan hati dia mau memberikan sesuatu kepada kita. Ya, mungkin dia tidak orang yang seperti itu, lalu dia bukan keluarga, bukan semarga, ya bukan teman dekat misalkan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ini, wah keluarga, baru ada pula semarga, ya pernah bantu kita, pernah diberkatinya kita, wah perkaranya sama. Ya, perkaranya sama. Kemudian si A, ya, kita hukum karena dia melakukan pelanggaran, hukumannya A, B, C. Nah, seperti itu. Lalu ini karena dia keluarga, ya kan? Karena dia pernah tolong kita, teman baik. Wah, salahnya sama misalkan. Ini kita hukum A, B, C. Wah, secara ini begini, menurut ini seperti ini kamu. Tapi karena ini berbuat baik, dia pernah, hukumannya beda. Bisa saja yang ini dibebaskan. Udahlah, jangan lagi ya. Nah, disinilah terdapat tipu muslihat iblis. Sehingga ketidakadilan itu terjadi, saudara. Makanya saya punya prinsip. Saya tidak peduli kamu pernah tolong saya, kamu pernah berkati saya, kamu itu keluarga saya, semarga dengan saya tidak peduli. Saat kamu salah, kamu salah. Bagaimana saya menghukum dia? Ya, memberikan satu penghukuman kepada dia ketika dia salah. Demikianlah saya hukum kamu, meski kamu keluarga saya, meski kamu pernah berbuat baik kepada saya. Jadi terjadi keadilan. Kenapa keadilan itu penting? Banyak orang kepahitan karena ketidakadilan. Ingat, kita ini di dalam dunia, kita harus menjadi orang-orang yang berbuat adil. Ayo. Senjata ketiga adalah mari kita hidup di dalam keadilan. Karena iblis juga bermain, ya, tipu muslihatnya juga, itu berasal dari situ juga. Kita merasa, kalau karena seperti ini, ini adilnya ini, bagusnya seperti ini. Padahal sebenarnya itu bukan keadilan. Kita mulai membela si A, lalu si B kita nggak bela. Itu bukan sebuah keadilan. Tetapi menurut kita, ya nggak apa-apa lah, wajarnya seperti itu kan begitu. Nah, ini yang harus kita buang dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini salah satu senjata yang harus kita pergunakan dalam hidup ini. Harus adil, tidak bisa tidak adil. Lalu yang keempat, kakimu berkasutkan kerelaan. Kaki kita, kasut, ya, sepatu lah kalau sekarang, atau sendal yang kita pakai untuk kaki kita. Kaki ini kan gambaran dari langkah hidup. Ayo langkah hidup kita itu ya didasari dengan kerelaan. Ayo hidup dalam kerelaan, dalam ketulusan. Ini senjata berikutnya. Saat tolong orang tulus saja.
Saat menabur jangan untuk menuai. Jangan. Walaupun ada Alkitab berkata, taburlah maka engkau menuai. Tapi bukan itu dasarnya. Saat kita bantu orang bukan supaya orang itu bantu aku lagi. Itu tidak rela namanya. Rela itu begini, ini yang kumiliki. Misalkan Alkitab ini saya kasih sama kamu. Udah, itu nggak kembali lagi juga nggak ada masalah. Itu rela. Kita sering sakit hati karena sebenarnya kita tidak rela. Kita tidak tulus. Tuhan berkata apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk aku. Kesalahan kita melakukan itu untuk dia. Untuk si A, untuk si B gitu. Makanya sering kita sakit hati sama orang. Apalagi ya, contoh kasus misalkan kita sudah tolong orang, lalu dia todong kita lah. Orang yang kita tolong. No. Kalau kita tidak rela waktu bantu dia, waduh bisa kepahitan kita. Tapi kalau memang saat kita nolong dia, kita menganggap kita tidak menolong, artinya memang itu satu kewajiban, yaitu saya melihat sebagai kerelaan. Itu kewajiban saya memang. Jadi saya bantu saja sudah. Mau bagaimana kamu nanti ke belakang, di belakangnya terhadap saya, ya itu urusan kamu ke Tuhan. Supaya apa saudaraku? Kita tetap bisa mengasihi, kita tetap bisa membantu. Kadang karena sakit hati sama si A, si B, akhirnya udah nggak usah ngapain dibantu. Padahal kita diberkati untuk memberkati. Ya, kita diberkati untuk memberkati. Kita memberkati bukan untuk diberkati kembali. Nuai tidak nuai, tabur. Tulus saja dalam hidup ini. Lalu yang berikutnya, ayat 16. Dalam segala keadaan, lihat ya. Ini segala keadaan, ini bicara kondisi. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ya. Jadi iman itu bagaikan perisai. Kalau orang di zaman Daud berperang ataupun di zaman para rasul itu punya perisai. Perisai itu fungsinya apa? Untuk menahan setiap serangan. Kalaupun ada tombak dari sana, wah, begitu dia diangkat perisai itu, kena perisai itu kan nggak kena ke orang. Nah itu fungsinya perisai. Itu fungsinya iman. Jadi iman itu diibaratkan sebagai perisai dalam hidup kita. Untuk apa iman itu? Untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi yang namanya lawan kan dia punya serangan-serangan. Di sini digambarkan sebagai panah api. Panah saja pun kalau nembus mati, dicampur lagi dengan api. Dan ini sesuatu gambaran yang berbahaya. Banyak hal yang berbahaya itu sedang diserang, sedang dilontarkan oleh iblis kepada kita. Tipu-tipu muslihat tadi. Nah, di sini kita membutuhkan iman. Kalau tidak beriman, kita akan tinggalkan Yesus. Ketika kita tinggalkan Yesus, kita tinggalkan jalan kebenaran, ya, maka sebenarnya panah itu sudah kena ke kita dan kita mati, kita kalah. Dengan jelas dicatat di sini, dalam segala keadaan pakai iman kita. Para rasul itu memakai imannya. Kalau kita belajar dari sejarah kehidupan para rasul, murid-murid dari para rasul. Ada satu murid bernama Ignatius, kalau saya tidak salah. Itu matinya demi iman kepada Yesus. Dia diadukan dengan binatang buas. Demi iman kepada Yesus. Demi kepercayaan, tak pernah tinggalkan Yesus. Mati pun dia tidak masalah. Lihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Dia berkata, kalaupun Tuhan yang kami sembah itu tidak mengeluarkan kami dari situ, kami tidak akan pernah menyembah patung daripada Tuhan. Diperlukan iman. Akan begitu banyak ancaman-ancaman yang membuat kita berkata, sudahlah, daripada
hancur daripada mati. Sudahlah, tinggalkanlah kebenaran itu. Nah, ini hati-hati. Di situ kalau itu kita lakukan, kita tinggalkan kebenaran, iblis sudah menang. Kita sebenarnya sudah mati, kalah kita. Makanya diperlukan iman dalam segala keadaan. Lalu yang terakhir, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nih. Yang terakhir, senjata kita adalah firman Allah. Karena itu digambarkan sebagai ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong, ya, menyelamatkan bagian ini kita, pikiran kita. Dan juga ini adalah pedang. Pedang itu untuk melawan. Kita butuh firman. Maksudnya di sini adalah seluruh kebenaran firman Tuhan. Itu harus kita cintai. Jangan hanya sebagian, jangan hanya yang enak-enak saja. Apalagi kalimatnya dipotong. Padahal nanti satu ayat itu nanti masih ada komanya gitu. Yang komanya itu dibuang. Karena yang komanya itu nggak enak dengarnya. Bacanya nggak enak. Nah ini. Ya, kita harus cinta seluruh kebenaran. Seluruh firman Tuhan harus kita cintai. Sebab apa? Itu menjadi senjata kita. Itu yang memberikan keselamatan kepada kita. Firman Allah. Cinta firman Allah. Inilah dia senjata-senjata yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Supaya kita menang terhadap tipu muslihat iblis. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari saya ajak setiap kita mulai hari ini. Ya, untuk kita mempergunakan senjata rohani ini. Karena apa? Setiap detik iblis itu berusaha menjatuhkan kita dengan tipu muslihatnya. Dengan segala sesuatu yang terkesan baik, terkesan benar. Padahal sebenarnya itu hanya menguntungkan si iblis dan merugikan setiap kita. Inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya kita diberkati Tuhan dan terus bertumbuh dan terus menang terhadap tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.